Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita coba lanjutkan untuk mempelajari pengontrolan LED dengan Arduino, dan kali ini juga masih menggunakan virtual breadboard. Langsung saja teman-teman silakan buka aplikasi virtual breadboard-nya, kemudian nanti pilih new ya, pilih new untuk project template, open atau double klik. Nanti akan terbuka untuk sebuah lembar kerja baru. Nah, saat ini apa yang kita akan tambahkan? Yang kita butuhkan satu buah breadboard atau project board. Diklik untuk di bagian sidebar kirinya, kemudian arahkan ke lembar kerja. Nah, kemudian posisikan pada tempat yang baik, misalkan seperti ini. Kemudian nanti kita coba akan menggunakan Arduino Uno ya. Arduino Uno tempatkan misal di bawah breadboard. Oke. Kemudian pada kasus kali ini kita akan coba untuk mengontrol, misal ada 5 buah LED yang akan kita nyalakan secara bergantian sehingga nanti terlihat seperti nyalanya berjalan. Oke, kita coba tambahkan 5 buah LED di sini. Kemudian di sebelahnya lagi. Kalau untuk mengganti warna, silahkan diklik LED-nya, kemudian di properties di bagian sidebar kanan, nanti pilih warnanya dirubah, misal green. Tambahkan lagi yang ketiga blue, tambahkan lagi yang keempat misalkan merah, yang kelima yellow. Nah, kelima LED ini akan kita coba hubungkan masing-masing salah satu pin di tiap LED. Nanti kita hubungkan ke pin data dari 2 sampai 13. Kemudian satu pin di setiap LED-nya kita akan hubungkan secara tergabung nanti dan terhubung ke ground yang ada di Arduino. Langsung saja kita coba untuk menambah link. Untuk ground kita pakai warna hitam ya. Diklik satu, kemudian arahkan ke titik tujuan berikutnya, kemudian double klik untuk memutus. Oke, ini selurusan dengan ada titik di tengah LED-nya. Nah, ada 2 titik, ini selurusan. Nah, seperti ini. Nanti ini kan semua secara horizontal, ini kan terhubung. Nah, jadi semua LED yang ada di pin yang akan terhubung ke ground ini semua akan terhubung. Kita tinggal tarik segaris ini di salah satu titiknya, kita akan hubungkan ke ground ya. Kita akan hubungkan ke ground. Oke, seperti ini. Nah, yang berikutnya untuk data, misal dari sini nanti terhubung ke pin 13, kemudian yang pin kedua, LED kedua ini terhubung ke pin 12, LED ketiga terhubung ke pin 11, LED keempat terhubung ke pin 10, LED yang terakhir terhubung ke pin 9. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Kita ganti kursornya, kursor select. Kemudian di sidebar kanan di bagian new project diklik, klik kanan, kemudian kita pilih add Java source project.
Kemudian name bisa dirubah atau biarkan source 0 juga tidak masalah. Nah, setelah source 0 tertambah, nanti kita coba klik kanan lagi di source 0 .src, klik kanan, kemudian add new java source file. Nah, misal di sini kita ganti menjadi tes let 2 ya, tes let 2, kemudian oke. Nah, di sini untuk menampilkan bagian project board, kita tampilkan menjadi dua sisi. Klik di bagian kanan ini, dua sisi, atur luasnya, kemudian breadboardnya kita drag drop ke bagian yang kosong supaya nampil juga. Kemudian di sini kita akan tulis kodenya. Teman-teman bisa saja menggunakan framework yang ada di sini. Nah, tapi sekali lagi untuk melatih diri supaya apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman ketik lebih mudah diingat, maka kita coba tulis atau ketik secara manual terlebih dahulu. Ini baik untuk ingatan supaya lebih lama kita bisa mengingat. Ya, memori kita dapat merekam lebih lama. Oke, karena kita menggunakan virtual breadboard, kita import untuk library-nya Movium compatibility Arduino capital ya. Kelasnya kita samakan dengan nama file, huruf di depannya disarankan memang besar. Kemudian kita extend merupakan turunan dari Arduino. Buka tutup kurung kurawal, kita enter, beri space di tengahnya. Di tengahnya kita akan tambahkan function ya, public void, defaultnya setup dan loop ya. Nah, seperti ini. Nanti kodenya akan kita letakkan di antara kurung kurawal, beri space, kodenya. Kemudian function kedua yaitu loop. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa LED-nya semuanya terhubung di antara pin 9 sampai 13. Terdapat ada 5 ya, ada 5 pin, ada 5 LED. Nah, di sini kita juga bisa, kalau misalkan di dalam program ini kita ingin membuat sebuah variabel, misal integer, misalkan LED ya, LED seperti itu, misalkan 13 atau 9. Nah, misalnya kita akan coba mengontrol pin 9 dulu. Di sini kita bisa deklarasikan untuk output dari LED nomor 9 ya, pin mode, M-nya besar, kemudian gunakan kode output ya, tutup kurung, semikolon, titik koma. Kita coba akan menyalakan digital write di dalam loop, W-nya besar, buka kurung 9, gunakan kode high, tutup kurung, titik koma. Kita akan gunakan delay untuk mengatur berapa lama LED-nya nyala, 5 detik misal ya. Kemudian kita padamkan LED-nya, digital write 9, low ya, tutup kurung, semikolon, titik koma. Nanti dipadamkan selama 1 detik misal. Nah, seperti ini. Kita akan coba jalankan. Nah, yang khusus yang kuning aja ya. Kalau tidak nyala, kita coba cek Arduino-nya, kita klik sampai ada select ya, garis putus select. Di bagian propertiesnya, application-nya, dari manual kita pilih source 0 ya. Kemudian kita run lagi. Oke, maaf, kita coba ubah kodenya karena tadi kita juga sudah menggunakan variabel LED. Kita gunakan variabelnya untuk menggantikan
angka pada LED ya, misalkan seperti ini. Nah, variabel LED-nya sama dengan 9 untuk value-nya. Ini tipe datanya integer. Nah, jadi kurang lebih sama seperti di pemrograman C ya. Ini kita bisa, atau di Java ini kita menggunakan pembuatan variabel dan deklarasikan tipe data dan value-nya seperti ini kurang lebih. Kita coba run lagi. Jika belum bisa, kita coba dekatkan untuk ground-nya mungkin ya. Kita stop dulu. Untuk bagian ground-nya kita akan pindahkan, kita akan dekatkan, pilih move. Kemudian kita akan coba dekatkan. Nah, seperti ini ya. Kita dekatkan, kemudian kita coba play lagi. Nah, nyala ya, nyala untuk yang pin nomor LED yang kelima warna kuning. Oke, dalam kasus seperti ini sudah nyala. Kita akan coba eksplorasi lagi. Nah, jadi kita akan mengontrol, misalkan yang ini terhubung ke 9, 10 ya, ini terhubung ke 10, kemudian yang ini terhubung ke 11, 12, dan 13. Berarti 9 sampai 13 ya, 9 sampai 13. Nah, kita bisa saja misalkan membuat variabel lagi seperti ini ya. Ini LED 1, ini LED 2 ya, 10 dan seterusnya ya. Tapi kan akan banyak memakan menggunakan kode ya, akan lebih banyak. Nah, ada baiknya kita menggunakan perulangan. Nah, saya tidak perlu membuat seperti ini karena teman-teman sudah cukup banyak mempelajari bahasa pemrograman, apalagi perulangan. Mungkin barangkali tidak perlu sulit untuk memahaminya, karena kurang lebih sama perulangan yang ada di C, JavaScript, di PHP nantinya ya. Untuk kode perulangannya kurang lebih sama. Misalnya ini LED ya, LED-nya dideklarasikan 9. Ini kita komen dulu supaya disable kodenya. Nah, kita bisa gunakan di sini for untuk perulangan ya, untuk perulangannya for ya, kita update ya. Misalkan di sini kita deklarasikan integer ya, LED 9 ya, titik koma, kemudian LED dia akan berulang hingga LED kurang dari selama LED kurang dari sama dengan 13 ya, yang paling besarnya 13. Kemudian semikolon lagi, LED kita buat tambah 1 ya, jadi LED tambah-tambah. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana yang di bawahnya, kurang lebih kita sama juga, gunakan for juga, integer LED sama dengan 9, LED kurang dari sama dengan 13, dan LED tambah 1 atau tambah-tambah ya. Untuk kurungnya kita tambahkan, tutupnya di bawah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia teknisnya di LED-nya pertama kali 9 ya, kondisi LED-nya pertama kali nilainya 9, masuk pin mode 9 ya jatuhnya, koma output, kemudian berulang karena kondisi value LED nanti ditambah 1 setelah LED 9, ditambah 1, 10 naik ke atas, kondisi cek lagi, LED-nya masih lebih kecil atau sama dengan 13, terus sifatnya masuk lagi ke kode bawah. Nah, pin mode LED-nya berarti 10, koma output, nanti kondisinya tambah 1, dari 10 jadi 11, naik lagi, cek kondisi apakah LED kurang dari sama dengan 13, tadi LED-nya sebelumnya 11,
maka true, maka masuk ke kode di dalam. Nah, pin mode sama dengan pin mode buka Chrome 11, output jatuhnya. Ya, LED ini dalam kondisi nilainya 11, terusnya jadi 12, jadi 13. Pas nambah 1 14, cek LED-nya apakah kurang dari sama dengan 13, karena kondisi LED-nya 14, maka false ya. Oh, salah. Berarti tidak masuk ke kode yang di dalam pin mode. Maka LED 14 tidak akan dideklarasikan sebagai output ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang di dalamnya juga, yang di loop juga demikian. Kita coba run. Ya, kuning, mati, ya padam, merah lagi gantiannya nyala, padam, biru lagi gantiannya nyala, biru padam, gantian hijau yang nyala. Oke, hijau padam, gantian merah yang paling kiri yang nyala. Nah, seterusnya seperti itu. Nanti berulang lagi di kuning, merah, biru, hijau, merah lagi. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu kita ketika mengeksplor untuk mengontrol, mengendalikan LED yang banyak. Misalnya ada 5 seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih yang kita eksplorasi. Ini kodenya, kemudian ini gambaran layoutnya seperti ini. Nah, lebih kurang seperti itu ya, apa yang sudah kita eksplorasi untuk mengendalikan LED yang lebih dari satu. Lebih dan kurangnya kita cukupkan. Saya mohon maaf untuk salah-salah. Nah, kita lanjutkan di eksplorasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.